Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online dan saya percaya Bapak Ibu menikmati pujian dan penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga Tuhan menjamah dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini. Sekarang mari kita buka hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang mengajar kita, mengubah hidup kita. Dan kita boleh mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ini berbicara tentang Raja Yosia. Alkitab mencatat Raja Yosia adalah raja yang hidupnya benar sama seperti Daud. Mari kita membaca dari ayat yang pertama. Alkitab berkata, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara, Yosia adalah seorang raja yang hidupnya benar. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia hidup mencontoh Daud, bapa leluhurnya. Dia hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Seorang raja yang hidup benar ternyata menemukan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Alkitab berkata, Safan panitra itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Yosia menemukan kitab Taurat yang selama ini tersembunyi, yang selama ini mungkin hilang, tidak bisa diketemukan, tapi ditemukan akhirnya dan dibacakan apa yang terjadi. Raja yang hidupnya benar itu mengoyakkan pakaiannya. Mengapa dia mengoyakkan pakaiannya, Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah sebuah tanda dia bertobat. Dia menyesali semua perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahannya. Dia menyadari dia orang yang bisa melakukan kesalahan. Dan dia menemukan kebenaran itu ketika seorang yang merasa dirinya berdosa, menemukan kebenaran, dia akan mengoyakkan pakaiannya. Itu adalah tanda dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, Yosia adalah seorang yang hidupnya benar. Seorang raja yang hidupnya benar di mata Tuhan. Tetapi ketika dia menemukan kebenaran Taurat yang menjadi penuntun dalam hidup orang Israel, ketika ditemukan, dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang berdosa dan dia bertobat, minta ampun dan mengoyakkan pakaiannya. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yosia tidak mengemukakan kebenaran dirinya. Yosia tidak membanggakan, saya seorang raja dan saya sudah hidup benar. Saya sudah melakukan apa yang baik. Saya sudah mensejahterakan rakyat. Dia tidak berdalih. Ketika dia bertemu dengan firman Tuhan, dia menyatakan dirinya, saya salah, saya berdosa, dan saya perlu diampuni. Sehingga dia mengoyakkan pakaiannya. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Bagaimana seorang raja, seorang pemimpin yang hidupnya benar. Bahkan Alkitab sendiri yang menyatakannya dia hidup benar, tapi dia tetap merendahkan dirinya ketika bertemu dengan firman Tuhan. Dengan sumber kebenaran itu Bapak Ibu Saudara, maka dia menyatakan dirinya, saya perlu diampuni, saya perlu bertobat. Bapak Ibu Saudara, Yosia tidak berdalih, Yosia tidak beralasan, Yosia tidak mengemukakan segala hal yang baik yang pernah dia lakukan. Yosia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia berani rendahkan dirinya, koyakkan pakaiannya, dan dia bertobat minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini saya mau tarik ke dalam sebuah kehidupan pernikahan, ke dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat ada banyak pasangan suami istri, atau mungkin juga berbicara tentang orang tua dan anak yang selalu merasa, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang selalu merasa bahwa hidupnya sudah benar. Yang selalu merasa bahwa dirinya sudah melakukan apa yang baik. Yang selalu merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketika firman Tuhan datang, ketika pengajaran kebenaran dari Alkitab itu datang dan dia dengar, apa yang terjadi? Banyak suami, banyak istri yang selalu berkata, saya sudah benar, pasangan saya yang harus berubah, pasangan saya yang harus bertobat. Ini adalah sebuah hal yang manusiawi Bapak Ibu Saudara. Karena setiap orang merasa dirinya yang paling benar. Setiap orang merasa dirinya yang paling baik. Setiap orang merasa dirinya yang paling sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi hari ini mari kita belajar Bapak Ibu Saudara seperti Yosia. Yosia bukan kata orang bahwa dia sudah hidup benar. Tapi Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara menyatakan itu. Tapi ketika dia bertemu dengan kebenaran, dia tidak menyatakan saya benar. Saya sudah melakukan hal yang harus saya lakukan. Tapi dia mengoyakkan pakaiannya, tanda dia menyadari dia masih perlu bertobat, dipulihkan, minta ampun, dan diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat dengan baik bahwa di dalam sebuah pernikahan, ketika kita merasa diri kita yang paling benar, kita merasa diri kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, maka disitulah mulai adanya perpecahan di dalam pernikahan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah nasihat yang berkata seperti ini. Suami dan istri bisa saja membela diri sendiri dan bisa saja saling menyerang. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita ada di tim yang sama, ada di perahu yang sama. Bapak Ibu Saudara, mungkin suami merasa bahwa dirinya yang paling benar. Istri juga gak mau kalah. Ada suami yang berkata, saya sudah berkorban Pak. Saya sudah lakukan ini dan itu. Istri juga tidak mau kalah. Saya juga sudah berkorban, lakukan ini dan itu. Saya sudah berusaha sabar. Dua-duanya merasa sudah melakukan segala sesuatu. Dua-duanya bisa membela dirinya sendiri. Dua-duanya bisa saling menyerang untuk menjatuhkan. Tapi jangan lupa bahwa suami istri itu ada di tim yang sama. Ada di perahu yang sama. Kalau sebuah tim, katakanlah tim olahraga, ya tim bulu tangkis, kita tahu ada bulu tangkis ganda campuran, ya satu pria dan satu wanita. Nah, bayangkan kalau tim bulu tangkis ini, dua-duanya merasa paling benar, paling jago, paling hebat, dan menaruh dendam, menaruh kebencian terhadap satu dengan yang lain. Maka ketika ada kesempatan untuk men-smash, harusnya kok itu di-smash ke lawan, tapi karena ada sesuatu ganjalan dalam hatinya, dia smash sengaja ke pasangannya sendiri. Dan itu mengenai kepala dari pasangannya yang sedang berdiri di depan. Apa yang terjadi, saya percaya tim ini tidak akan pernah bisa menang. Sehebat apapun, sebagus apapun mereka bermain, tapi tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena mereka bukannya menghadapi musuh, tapi mereka menghadapi satu dengan yang lain.
Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita ada di tim yang sama. Bahkan kita ada di perahu yang sama. Ya, bagaimana kalau kita di perahu yang sama? Seharusnya kita menghadapi gelombang yang datang. Harusnya kita menghadapi bahaya bersama-sama. Bukan saling mencelakai, bukan saling bersaing, bukan saling merasa diri yang paling benar. Mari kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga harus belajar, sama-sama kita belajar dari Yosia. Sekalipun dia sudah lakukan banyak kebaikan, lakukan banyak kebenaran, tapi dia tidak merasa melakukan itu dan dia tidak mengandalkan itu, dia tidak berdalih ketika firman Tuhan datang, ketika teguran datang, maka dia menyatakan saya berdosa, saya harus bertobat, saya butuh pengampunan, saya butuh pemulihan. Dan itu merupakan sebuah awal dari kebaikan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, menasihatkan kita dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Alkitab berkata demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Sekalipun tidak tertulis, tapi saya percaya juga seorang istri harus menghormati suaminya, mengasihi suaminya sama seperti dia mengasihi dan menghormati tubuhnya sendiri. Ketika kita melukai pasangan kita, ingatlah bahwa kita sedang melukai diri kita sendiri. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik kepada pasangan kita, ingatlah kita sedang melakukan hal yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita beralasan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdalih, ketika kita tidak mau terima teguran firman Tuhan, maka itu sebetulnya adalah kita sedang menghancurkan diri sendiri. Karena ketika kita menghancurkan hubungan kita dengan pasangan hidup kita, maka kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Orang yang normal adalah orang yang tidak pernah mau membenci tubuhnya sendiri, menghancurkan tubuhnya sendiri, tapi dia akan mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus merawat jemaatnya. Orang yang normal dia juga akan mengasihi pasangannya. Dan salah satu bentuk kasih adalah kita bertobat di hadapan Tuhan. Tidak merasa diri yang paling baik, tidak merasa diri yang paling hebat, Bapak Ibu Saudara. Ingat dengan baik, saya katakan sekali lagi nasihat pernikahan tadi, suami dan istri bisa saja saling membela diri dan saling menyerang, tapi jangan lupa bahwa kita ada di tim yang sama. Kita menghadapi musuh, kita menghadapi masalah yang sama. Seharusnya anggota tim itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa sebab sebagaimana engkau mengetahui hai istri, ini tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-16. 1 Korintus 7 ayat yang ke-16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah tim yang disebut dengan pernikahan, tim yang disebut dengan pasangan suami istri, dua-duanya sebenarnya harus saling menyelamatkan. Salah satunya adalah kita yang harus berubah. Bagaimana kita bisa berubah? Ketika kita menyadari bahwa kita perlu berubah. Ketika kita menyadari bahwa kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita masih harus terus belajar sampai serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa diri yang paling benar. Jangan pernah merasa diri yang paling baik. Jangan pernah mengandalkan kebaikan dan segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita terbuka ketika firman Tuhan datang. Kita berkata, ini aku Tuhan, ubah aku. Aku yang paling harus diubah, harus dipulihkan. Seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang pernah berkata, dari seantara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, perbedaan pendapat, konflik dalam rumah tangga, mari kita belajar seperti Yosia.
melihat bahwa kita yang harus berubah, bukan menuntut yang lain berubah. Nah, ada sebuah nasihat juga Bapak Ibu Saudara yang saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, dikatakan bahwa seringkali kita harus diam untuk bisa menerima bahwa kita yang salah. Kita harus berani berkata, saya salah. Itu bukan berarti kita menyerah, tapi itu menandakan bahwa kita sudah dewasa. Orang yang berani mengakui kesalahan Bapak Ibu Saudara, bukan orang yang lemah justru. Bukan orang yang tidak bisa melakukan hal yang baik. Tapi orang yang mengatakan bahwa saya salah, mengakui kesalahan, justru orang yang kuat. Justru orang yang sudah dewasa. Justru orang yang sudah mengerti bagaimana dia bisa membangun hubungan dengan orang lain, terutama dengan pasangannya sendiri. Ya, Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan pengorbanan. Bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya? Bukan dengan hanya perkataan-perkataan manis. Tapi Yesus Bapak Ibu Saudara mengasihi jemaatnya dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya. Dia tinggalkan keilahiannya. Dia kemudian naik ke kayu salib, mati menderita untuk orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, sebagai suami, sebagai istri, mari kita belajar. Seringkali kita harus berani untuk menyatakan saya salah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi pasangan kita. Bahwa kita diubahkan. Kita masing-masing diubahkan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Saya kutip dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Broger. Dia berkata seperti ini, banyak konflik dalam pernikahan diakibatkan oleh hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Bukannya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Konflik-konflik ini dapat diselesaikan dan sebetulnya merupakan peluang untuk pertumbuhan rohani yang jika ditangani dengan cara yang alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ini nasihat yang sangat bagus. Seringkali konflik itu terjadi karena kita ingin menyenangkan diri kita sendiri. Ingin menyatakan bahwa diri kita yang paling benar, yang paling baik. Tapi sebetulnya melalui setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan membuat kita bisa bertumbuh rohani kita, membuat kita bisa lebih dewasa lagi ketika kita meresponi dengan baik. Respon yang terbaik adalah seperti Yosia tadi. Tidak merasa dirinya yang paling benar, tapi dia merasa dirinya justru yang harus dipulihkan. Bapak Ibu Saudara ya, mari kita lihat bagian yang kedua sekarang Bapak Ibu Saudara tentang Yosia. Dan kita akan coba lihat pelajaran ini masuk kembali dalam pernikahan. Dalam ayat yang ke-19 dari 2 Raja-Raja pasal 22 yang tadi, sekarang ayat 19 yang dikatakan, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lihat respon Tuhan. Ketika Yosia tidak merasa dirinya yang paling benar. Dia merasa dirinya justru yang bersalah dan perlu diubah. Dia mengoyakkan pakaiannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan meresponi dengan luar biasa. Aku tidak akan menghukum engkau. Aku sudah mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga harus evaluasi ya. Kita mungkin berkata, Tuhan kok nggak jawab doa-doa saya? Saya rasanya belum lihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Rasanya Tuhan belum jawab doa kita. Coba kita cek Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, hai suami-suami, jadilah suami yang bijak. Kasihilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu tidak terhalang. Nah, bagaimana doa kita tidak terhalang? Miliki respon seperti Yosia ini, Bapak Ibu, Yosia ini. Supaya akhirnya, Bapak Ibu Saudara dan saya, doa kita bisa didengar oleh Tuhan.
Ayat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kembali kepada ayat yang ke-13 kita lihat. Yosia berkata ketika dia mau membangun rumah Tuhan, ketika dia sudah membangun rumah Tuhan dan menemukan kitab Taurat itu, dikatakan pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda. Ini adalah respon kelanjutan Yosia ketika dia merasa bahwa dirinya yang harus diampuni, yang harus dipulihkan, yang harus bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dia yang berikutnya dia minta petunjuk Tuhan bagi dirinya, bukan bagi orang lain. Tapi dia minta petunjuk Tuhan bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati adalah sebuah sifat yang terbaik, yang jika dimiliki akan memunculkan sifat-sifat lain yang lebih mulia. Kerendahan hati adalah sebuah sifat yang terbaik. Ketika kita miliki sifat itu, maka akan muncul sifat-sifat mulia yang lainnya, yang akan menjadi berkat di dalam hidup rumah tangga kita. Rasul Petrus menasihatkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita meninggikan diri kita sendiri. Tidak perlu kita membela mati-matian kita sendiri. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, Alkitab memberikan sebuah janji. Ketika kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya yang terbaik itu datang, maka kita akan ditinggikan pada waktunya. Mungkin sebagian besar berkata, kalau kita merendahkan diri di hadapan orang lain, kita bisa direndahkan, Pak. Itu sebabnya dalam ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus kembali menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Jangan khawatir. Justru orang yang berani merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Justru ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berani mengakui kesalahan, meminta maaf, tidak terus mengandalkan apa yang kita sudah buat. Kita berani untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan kerendahan hati. Maka Tuhan akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Jangan takut, jangan khawatir, Dia Allah yang setia. Artinya adalah Dia sudah berjanji, Dia sanggup memenuhi janjinya. Dan Dia juga mau memenuhi janjinya di dalam hidup kita. Terimalah segala berkat bagi keluarga. Terimalah segala anugerah yang terbaik dari Tuhan untuk setiap pernikahan. Dan juga saya berdoa buat saudara-saudara yang masih di usia pranikah. Saudara akan menemukan jodoh yang tepat dari Tuhan. Dan saudara akan menikmati pernikahan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebuah hal yang sangat indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah ketika kami ditemukan oleh Tuhan dengan seorang yang mengasihi kami dan juga kami kasihi. Seorang yang kami cintai, yang juga mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan itu boleh kami kenal di dalam sebuah pernikahan. Tuhan, mau berdoa untuk setiap pernikahan keluarga dari jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menolong, Engkau yang mendidik kami. Dan biar hati kami punya respon yang benar. Seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan ajarkan hari ini melalui Yosia Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu untuk kami bisa mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami dan menganggap bahwa kami butuh Engkau. Memang kami butuh Engkau. Kami yang perlu untuk diubahkan. Kami yang perlu dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, setiap pasangan-pasangan suami istri, bahkan setiap anak-anak muda yang akan menuju kepada pernikahan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.